Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Masya Allah sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam layar kaca. Yang pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam program monolog, yang sementara saya menggantikan Mas Hendrik yang beliau sedang dalam safar keluar kota. Nah teman-teman sekalian, menariknya pada kesempatan kali ini, monolog pada hari ini, kesempatan kali ini kita ini membahas mualaf-mualaf yang memang kita tidak bisa hadirkan ke studio atau kita jumpai. Makanya kita hadirkan dalam bentuk video monolog bercerita. Nah, menariknya mualaf yang kita akan bahas adalah salah seorang sahabat PDD yang dimana kita tahu ya, beliau dengan segala intrik kontroversialnya dan berbagai masalah yang menimpa dia, ternyata ada seorang sahabat dia yang seorang mualaf. Nah, langsung saja kita simak ceritanya. Di Amerika Serikat, nama Bad Boy Records amatlah tersohor sebagai label rekaman yang mengusung aliran musik rap. Salah satu penyanyi yang pernah bernaung di bawah payung label itu adalah Lone. Lone merupakan nama panggung Johnny Lemon Hawkins. Bersama dengan pemilik Bad Boy Records yang juga rapper Amerika, Sean John Diddy Combs, dan penyanyi Usher, Lone sukses berkolaborasi membawakan single berjudul I Need a Girl pada tahun 2002. Dalam waktu singkat, single yang menjadi lagu pertama dalam album bertajuk We Invited the Remix itu langsung menduduki posisi keempat tangga lagu Billboard Hot 100. Sejak saat itulah karir Lone di dunia musik sebagai seorang musisi rap mulai berkibar. Ketenaran dan pundi-pundi uang pun diraih dengan mudah. Di balik hidup yang glamor dan ketenaran itu, Lone mengaku tidak pernah merasakan kepuasan. Materi yang melimpah, kesuksesan, serta popularitas tak bisa membuatnya hidup tenang. Seberapa keras berupaya, Lone mengaku tak merasa kedamaian di dalam dirinya. Hidupnya kemudian berubah setelah mengenal Islam. Ia menemukan sebuah kedamaian yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Rapper kelahiran Harlem, New York, 20 Juni 1975, itu pun berbulat tekad untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia mengaku menemukan kebahagiaan dalam Islam. Mengutip laman VOA Islam, Lone memutuskan untuk masuk Islam setelah kumpulan lagu terakhir yang terjual sebanyak 7 juta kopi. Sepanjang karir bermusiknya, Lone telah merilis 3 album, masing-masing bertajuk Lone, dirilis pada bulan Oktober 2003, kemudian No Friends bulan Agustus 2006, dan Wizard of Harlem pada bulan Oktober 2006. Selain itu, ia juga merilis 13 single yang merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah penyanyi di negeri Paman Syam itu. Di antara singlenya tersebut adalah I Need a Girl yang dinyanyikannya bersama Sean John Diddy Combs dan Usher, kemudian Hit the Freeway yang dinyanyikan bersama dengan Toni Braxton, dan Show Me Your Soul yang juga dibawakan bersama dengan Sean Diddy Combs, Lenny Kravitz, and Pharrell. Setelah memeluk Islam, ia pun mengganti nama yang diberikan orang tuanya menjadi Amir Junaid Muhadith. Lone bekerja di luar sistem diri saya, ujarnya mengenang sosok yang saat itu menyandang nama Lone ketika bergabung dengan Bad Boy Records. Sekarang aku bahagia menerima Islam dan menemukan kedamaian dalam hati, sesuatu yang selalu saya cari dalam bisnis musik. Terima kasih kepada Islam sehingga saya mampu melengkapi pencarian dan kini saya sangat merasa damai. Bad Boy sudah usai, saya kini dapat dipanggil Good Boy, paparnya dalam suatu kesempatan wawancara dengan stasiun TV Al Jazeera. Amir menemukan cahaya Islam 2 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Desember 2008 silam ketika melakukan tur ke Dubai, Uni Emirat Arab. Selama berada di Dubai, ia dibuat terkagum-kagum dengan budaya kaum muslimin di sana. Ketika di Dubai, ia mendengar lantunan azan dan melihat orang-orang bergerak menuju masjid-masjid terdekat untuk menunaikan sholat. Mereka terlihat berakhlak mulia dan berinteraksi dengan baik dengan siapa saja, ungkap Amir. Melihat fenomena yang luar biasa itu, timbullah sebuah pertanyaan dalam benaknya tentang hakikat agama Islam.
Apakah Islam itu hanya khusus diperuntukkan untuk bangsa Arab atau untuk semua manusia? Ucapnya. Ia pun mencari tahu sampai akhirnya Amir mendapati jawaban yang komprehensif bahwa Islam adalah agama untuk semua manusia tanpa membedakan keturunan, suku, dan bangsa. Setelah berpikir mendalam, Lun pun memutuskan untuk menerima Islam sebagai keyakinan barunya. Sejak saat itu ia berubah total. Saya tinggalkan dunia musik secara total. Saya keluar total dari komunitas di mana saya habiskan hidup saya sebelumnya selama 17 tahun. Tuturnya. Kini Amir alias Lun merasa bahagia. Betapa tidak? Ia sudah menikmati dan merasakan ketenangan batin setelah memeluk Islam, sesuatu yang telah lama dirindukannya. Harta, ketenaran, serta gaya hidup glamor tak mampu mendatangkan kedamaian juga. Saya merasa bertambah tenang lagi setelah istri dan anak juga masuk Islam, ujarnya sambil tersenyum. Masya Allah. Sebelum memeluk Islam, Lun adalah seorang penganut Kristen. Ia tumbuh besar di lingkungan terisolasi atau ghetto khusus kulit hitam di Harlem, New York. Ia kemudian menjadi anggota geng jalanan hingga membentuk grup musik bergenre rap and hip hop dan akhirnya menemukan cahaya Islam. Kabarnya masuknya Lun ke dalam Islam mendapat slot khusus dalam tayangan Al Jazeera, satu-satunya stasiun jaringan berita independen di Timur Tengah. Dalam pernyataannya kepada publik, Lun mengatakan kedamaian dari dalam hanya bisa diperoleh dengan menyerahkan diri kepada satu Tuhan. Hidup untuk sesudah mati bukan untuk kehidupan saat ini, adalah kepuasan dalam meyakini, memuja, dan memohon kepada Allah. Ucapnya dengan penuh keyakinan, itulah mengapa saya mempraktekkan agama Islam yang indah ini. Ketika akhirnya memeluk Islam, sempat muncul pertanyaan apakah Lun masih akan mengejar karir sebagai penyanyi rap. Saat ini saya fokus mempelajari Islam dan memperluas pengetahuan tentang cara hidup Islam. Paparnya, berada di posisi yang mempengaruhi, saya pertama-tama harus mampu melindungi diri sendiri. Setelah menjadi mu'alaf, semangat Lun untuk belajar dan mengenal Islam lebih mendalam semakin bertambah. Dalam dirinya tertanam niat dan tekad untuk mengajak orang lain kembali kepada Islam. Untuk merealisasikan tekadnya ini, Lun kemudian memilih untuk bergabung dengan Lembaga Dakwah Islam Kanada, bidang penyebaran Islam. Saya memiliki program khusus terkait masalah tersebut, yakni mengajak para penyanyi dan seniman top dunia untuk mengenal Islam dan prinsip-prinsipnya. Ucapnya, semoga harapan yang mulia itu bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Sebuah fenomena menarik tengah terjadi di dalam dunia musik di negeri Paman Sam. Di negeri adidaya itu sejumlah rapper-rapper mulai menjadikan musik hip hop sebagai sarana untuk menebarkan pesan-pesan keislaman. Di Amerika Serikat, musik hip hop cukup digemari. Angka penjualannya bisa mencapai 1,8 miliar dolar per tahunnya. Musik hip hop bertemakan keislaman tak hanya laris di dalam negeri, tapi juga digandrungi anak-anak muda di Timur Tengah serta Eropa. Kini, para rapper muslim mulai menggali ide-ide dan tema lagu mereka dari Al-Quran. Ada dua tujuan yang bisa dicapai dari para rapper muslim dengan mengangkat tema-tema keislaman dalam lagu-lagu mereka untuk keuntungan dan dakwah Islam. Inilah salah satu cara yang efektif untuk memperkenalkan Islam kepada kalangan non-muslim. Simak saja misalkan judul lagu-lagu hip hop berikut ini. 1 Billion Strong, All Year Long, Prayers to Allah, Even in Hong Kong, Can Never Be Wrong If We Read the Quran, Cause It's Never Been Changed Since Day One. Semua kental dengan pesan-pesan keislaman. Tren dan demam mengangkat tema keislaman ke dalam lagu-lagu hip hop juga mulai melanda rapper non-muslim. Fugees atau Nas misalnya membuat lirik lagu yang bernuansa keislaman. Selain rapper Lun, banyak juga rapper-rapper asal Amerika yang mengubah gaya hidup hip hop dengan nilai-nilai Islam setelah memeluk agama yang benar, yakni Islam. Ya pemirsa, demikianlah Masya Allah
kita bisa melihat bagaimana Islam itu mempengaruhi ke dalam dunia rapper, dari mulai gaya hidupnya sampai pada prinsip-prinsipnya. Dan tidak juga kalah menarik, yaitu adalah P. Diddy yang kita ketahui bersama ya teman-teman sekalian, bagaimana beliau kontroversinya, masalah-masalah yang dihadapinya yang bertumbuk-tumbuk dari tahun ke tahun. Kini dia sudah mulai mengalami bagaimana stres ya, stres, frustasi dan sebagainya. Ingatlah Islam teman-teman, sebagaimana tadi Lun, sahabat P. Diddy, ketika dia menemukan Islam, Masya Allah hidupnya mulai tenang, urusan-urusannya dimudahkan, dan lain-lainnya. Baik sahabat wakaf sekalian, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat wakaf sekalian bisa mengupdate info-info terbaru dari channel YouTube Wakaf TV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan mengajak untuk menghadiri kajian Islam dan Kristologi di Masjid As-Sa'adah Pondok Safari Indah Tangerang, yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 16 November 2024 pada sholat subuh berjamaah. Dikarenakan kajian ini terbuka untuk umum, silakan hadiri dan gratis ya. Bagi sahabat wakaf, siapkan wakaf yang terbaik untuk wakaf Al-Quran, sehingga kita bisa membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia dan juga melakukan pembinaan di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.